Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di Al-Mu'minun itu ya Bu ya, kita dikatakan orang yang beruntung Bu. Ya Bu ya, karena kita orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu melaksanakan sholat. Itu ayat 1 dan 2. Sholat kita itu harus khusyuk Bu. Orang yang khusyuk sholatnya itu seperti Nabi, katanya tadi awalnya itu menegakkan dirinya memandang langit. Nah ini ada di bawah Bu, ayat 1 dan 2, asbabun nuzulnya. Abu Hurairah menjelaskan, apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, beliau suka memandang ke langit, maka turunlah kedua ayat ini sebagai petunjuk bagi orang yang sholat. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi orang yang sholat itu sekarang itu lihat fokus kepada sajadah kita ya Bu ya, tidak lihat ke atas, itu sudah petunjuk dari Allah sehingga kita khusyuk. Jangan kalau ada orang lewat melirik gini, ada kucing ditengok dikit, jangan terburu-buru ya. Jadi hal-hal yang demikian itu mengurangi kekhusyukan, bukan membatalkan. Kemudian Bu ya, ada yang mengatakan juga kalau kita sudah takbiratul ihram, jangan lepas atau batalkan sholat kita, itu dilarang, katanya hukumnya haram. Betul itu Bu? Hukumnya haram. Kita sudah takbiratul ihram, kemudian ada yang ketok gitu ya, ya assalamualaikum, tapi didiamkan saja nih, diam, yang sholat kita ini diam aja. Giliran nggak jadi mau bayar utang nggak jadi nih, ya waalaikumsalam gitu ya, itu tidak boleh. Kita besarkan. Nah itu tata keramanya. Itu tahu kalau kita lagi sholat. Kita ulang lagi gitu maksudnya. Enggak, misalnya kita udah Allahu Akbar takbiratul ihram ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kencengin aja dalam bismillah itu biar mereka ikut kedengeran. Tapi ini juga Bu, misalnya nih, dari orang assalamualaikum itu ke tempat kita sholat itu jauh, biarpun kita sekencang apapun bacanya nggak bakalan. Ya diamkan saja. Udah angkat dulu. Gimana itu? Tetap aja kalau di kamar tuh beda jauh ya. Itu memang sengaja dia nggak terganggu kalau biar khusyuk ya. Nah inilah dikunci ya. Kita baru Allahu Akbar, masuk belum kita Allahu Akbar masuk, masih mau baru mau niat masuk Allahu Akbar, terus ada yang assalamualaikum, batalin nggak apa-apa. Ya Allah Akbar nanti. Kalau itu kan baru mau. Iya baru mau. Tapi kalau Allahu Akbar kabiro alhamdulillah itu tidak boleh Bu, terusin aja, dibatalkan. Nah itu ya Bu ya, saya dengarnya dari ustadz yang kondang-kondang ini, sebaik-baiknya wanita sholat di kamar ya. Kalaupun suami kita ngajak ke musola, ikut saja, itu tidak membatalkan, tidak wajib, itu sunnah ya. Ikut sana mungkin tambahan ilmu dapat, kan begitu ya. Tapi sebaik-baiknya sholat seorang pria itu di masjid. Laki-laki di masjid ya. Oke. Kemudian Bu ya, itulah hal-hal yang membuat kita khusyuk ya Bu ya. Supaya kita khusyuk ya, nyempil di ruang tertentu kita buatkan bila perlu ya Bu ya, ruangan sholat. Kemudian ini Bu, itu semuanya akan membawa kita kepada jannahnya Allah ya Bu ya, Firdaus. Di sini Bu, ayat 14 nanti ya. Sekarang kita lihat ayat 12 Bu. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Manusia itu asalnya dari tanah. Iya. Contohnya Nabi Adam. Jadi melalui proses Bu, proses pertama itu dari tanah semuanya Ibu ya, saripati dari tanah. Nabi Adam itu yang pertama diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu.
dari tanah langsung, Asli. asli. Yang kedua yaitu Siti Hawa. Dia diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Nah, tidak pakai ibu, ya, tanpa ibu, tapi pakai bapak, ya, bapak Adam tuh, kakek kita zaman dahulu kala ini, manusia pertama ya Bu ya. Yang ketiga Bu, Tanpa bapak ada ibu. iya, siapa itu? Bisa. Nabi Isa. Itu yang ketiga Bu ya, tanpa bapak Ada ibu. jadi ibu tanpa bapak, ya, ibu tanpa bapak. Iya. Langsung malaikat langsung menemukan. Itu dengan kun fayakunnya Allah semuanya Bu ya, tanpa itu tidak bisa. Nah kemudian ini Bu, Suci, makanya dibilang suci, Roh Iya. Kudus. ayat 13 nih Bu. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Ini proses yang terakhir yang keempat Bu, yaitu kita ini semua nabi itu pakai proses ini ya, kecuali Adam dan Hawa, yaitu melalui biologis bapak dan ibu. Jadi tidak ada lagi tanpa bapak, tanpa ibu, itu melanggar undang-undang. Kalau ini lahir tanpa bapak nih, itu yang melanggar undang-undang. Ada bapaknya cuma nggak tahu. Nah itu maksudnya, itu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Wah ini mah nggak ada ibunya, ibunya mana? Tuh pakai ibu yang sana tuh, misalnya begitu ya. Tahu-tahu bawa anak si bapak ya, nggak pakai ibu. Bayi tabung juga bisa ya, tapi ada proses ya antara air mani itu ya, bapak dan ibu disatukan. Nah kemudian Bu, ayat 14 nih Bu. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ya Bu ya, lahirlah bayi-bayi kita yang memang diridhoi Allah melalui proses perkawinan, perkawinan yang halal, barokah ya Bu ya. Kita kita undang orang untuk menyaksikan, ada prosesnya Bu. Itulah perkawinan yang dihalalkan. Jadi intinya di sini orang yang melalui proses ini dan melaksanakan iman yang baik dan bertakwa kepada Allah, maka kita akan menurunkan generasi-generasi yang iman dan takwa juga kalau kita bisa memberikan tambahan ilmu kepada anak cucu kita ya Bu ya. Jadi seperti itu. Sejak di dalam kandungan umur berapa bulan Bu sudah ditiupkan ruh? Nah itu kita timang-timang, perut kita goyang-goyang dengan sholawat Nabi. Dari situlah akan tertanam, anak itu sudah membentuk Islam dari dalam kandungan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berada di sini memahami ini semua. Kemudian ayat 15, kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Nah kita ini ya yang dilahirkan apakah sudah istiqomah dengan iman dan takwanya itu, cari ilmu kemari, meningkat atau tidak, atau begitu-begitu saja, itulah yang namanya kurang menghargai waktu. Ngapain aja udah 3 tahun nih kok begitu-gitu aja, utang puasa juga nggak dibayar-bayar, nganggur-nganggur nggak Senin Kemis gitu ya Bu ya, sholat nggak ditambah-tambahin yang sunah-sunahnya gitu. Nah kita ini yang sudah seperti ini menjaga supaya ditambah-tambahkanlah sholat kita, ditambah-tambahkanlah
wudhu kita jaga. Batal wudhu, ambil lagi. Supaya apa? Lisan kita terjaga, pendengaran kita terjaga, mata kita terjaga, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Lah, di dalam kubur saja sebelum dibangkitkan kita sudah digembleng sama malaikat ya. Begitu ya Bu ya, yang begitu lamanya satu hari itu berapa tahun Bu? 1000 tahun. 1000 tahun. Berarti kalau kita itu 50 tahun berapa hari? Kalikan tuh lamanya di dalam kubur ya Bu ya, nunggunya di akhir zaman ini, nunggu di kuburan itu lama. Handphone kita untuk apa? Katanya nonton itu saja, sinetron, nonton apa lagi Bu? Korean. Ngabisin waktu tidak seimbang dengan bagus, no problem. Yang penting waktunya terkontrol ya Bu, ada jalan minumnya, ada sharing-sharingnya yang bagus-bagus. Boleh itu hiburan untuk menghibur hati, pikiran kita masuk ke dalam ini, tapi tidak merasuk sebegitunya. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Jadi langit dan bumi ini miliknya Allah Bu, jangan lupa ya, kita tinggal hanya beberapa saat lagi. Demikian ya Bu ya, terima kasih atas segala sesuatunya waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan yang benar itu datangnya dari Allah, yang kurang benar itu ilmu saya masih dangkal sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.